sahabat tapi dan umat bareng tuh. Paling asma pinten, Pak? Nama ibu kandungnya? Al-Fatihah. Ini monggo Bapak. Mantap. Subhanallah. Mas Riki, ndi anakku lanangmu? 3 bulan yang lalu pada rasa sakit. Peluk dokter Genteng. Genteng itu Banyuwangi. Teng Genteng dokter teng Genteng, umum Genteng. Mantun ngoten dikuwi kan gejala kista. Oh, kista. Mantun kula bangsa laken mari. Sawal iki insyaallah dirasa. Sakit terus Kista yang galang apa yang jinak tadi? tasih anu nggih teng ronsen tasih gejala napa nggih pun dia pun anu sekian mili pun lek jinak ilang mboten kula piratus. Terus yang disampaikan dokter itu langkah-langkahnya apa, Pak? Langkah-langkahnya kedah rutinitas lek mengoperasi belum ada arah ke sana. Kula piyambak sampun sekian kali Pak. Amin. Siapa nama dokternya? Nila Jurda Nafatil Maula. Panggilannya Nafa. Apa? Nama ibu kandungnya? Suliha. Al-Fatihah. Saya minta sendoknya ketika buang air kecil, ketika air Nah, itu samakin terhambat karena kata kali jauh kan? kerabat itu rawi. Bukan karena itu tapi dampak dari itu. Yang pertama ketika buang air kecil itu dari toharohnya itu jaraknya itu dari depan ke belakang gitu. Karena kalau sampai kebalik nanti kotorannya dari belakang masuk ke depan. Ya sesuai dengan kita ngaji fikih itu aja lah. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, jika datang bulan itu cara haidnya atau pembalutnya jangan disimpan, tapi segera selesai langsung disiram dengan niat menghilangkan kotoran. Jangan disimpan, jangan menyimpan cara haid. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nanti minum kelapa coklat itu kelapa. Nanti ini yang sudah dapat ijazah saya Asma Buduhun siapa ya? Siapa saya lupa. Jadi nanti kelapanya itu ditulisin Asma Barhatin. Jadi tulis kalimat sholawat. Dikata mimnya itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mimnya itu lidah ditekuk ke atas gitu. Terus nulis mimnya itu Muhammadnya itu mim, ha itu mukha, itu dibesarkan. Mim, ya.
Mana ya pulpen ya sayang, gini sayang. Ini. Jadi pas kata ininya, nah, nah, nah ini nama beliau ini. Di tengah-tengah ini tulis nama beliau. Nah, nafal, di kelapanya itu, terus nanti kelapanya dibuka, kasih madu sama kumir, nanti dibakar. Di Injil itu dianu ya, belah keren berarti. Nanti ketika sudah diminumkan, ketika belum makan apa-apa pagi itu, sama nanti mau tidur. Ini untuk sekali minum, ini nanti bikin lagi malam ketika mau tidur. Kelapa hijau, kelapa coklat, yang dibaca itu dalamnya pink itu loh. Ada yang bilang di sini kelapa bol, gitu. Kelapa hijau pokoknya. Tandanya di warnanya. Pokoknya kelapa hijau itu paham, kelapa hijau. Nah, itu untuk mematikan dan menghentikan gitu. Jadi nggak gitu Pak, jadi gini ada ini kan pertama kan gini ya. Bismillah dulu ya. Nah gini terus ini Allahumma sholli wa sallim wa barik ala tasbih. Tengah-tengah ini nanti gitu. Itu namanya beliau. Ya begitu. Mas Riki mana? Mas Adi tidak apa ya? Yang seperti itu aja sih cara untuk itunya seperti itu. Yang saya madu kali kunir. Ya, maksud kalau madu kunir itu di mana? Yang penting madu sama kunir. Nanti kalau di sini ya ada. Kalau namanya di rumah ada ya pakai yang di rumah. Sembarang. Yang penting madu kunir itu. Biasanya dari Gus Rohim dari Yai Ahmad Muhammad dari Syekhona Khalil. Kalau mau ditawasin, lebih mantap ditawasin. Langsung ya ini. Iya, ya, seperti Rasulullah itu. Bapak itu malaikat Jibril Mikail Israfil Israil. Abi Hidir terus tadi sama Syekhona Khalil. Tenang. Sami-sami. Kemudian tapi nggak cuma sekali ya, Pak. Minimal 7 kali ya. Untuk degannya. Degan kunirnya dibakar itu diminumnya 7 hari. Jadi bikin lagi. Sebelum makan dan Mau tidur. Semoga sehat selamat. Assalamualaikum. Antarkan dulu ya. Kunir nggak apa-apa. Siapa yang mau nemenin? Ya wes, dan Bang Mucid. Madu kunir. Semua lali rong tak kekno. Lali aku. Penyakit lali. Lajengipun Ibu Sinta Susilawati dari Lampung. Susilawati. Oh tenang. Monggo. Ojo nesu muka tempat tua. Oh tenang. Ibu Susilawati. Yo, masalahnya kembaran yo. Ini, aduh men. Apa baik ini? Pacaran nih. Iya. Assalamualaikum. Ibu. Kadar gula, darah tinggi, cocok ya. Penyakit lawasan. Kalau penyakit ini sudah kena ke tubuh kita itu sebenarnya ini bukan penyakit, tapi anggota organ kita yang bermasalah.
beda antara penyakit dan karena kerusakan ataupun sakitnya organ. Jadi kalau diperiksakan ke dokter yang namanya penyakit seperti ini ya nggak ada obatnya. Karena apa? Karena organnya yang rusak, bukan penyakitnya yang menempel, bukan yang masuk. Jadi bisanya hanya dikasih obat jalan biasanya kayak gitu. Oh iya, polisi, oh, dia, dia. Tenang. Jadi yang diperbaiki dari dalam, organnya yang diperbaiki. Kayak semuanya darah tinggi itu sebenarnya pecahnya pembuluh darah ketika stroke kayak gitu, atau penyumbatan atau pecah pembuluh darah seperti itu. Makanya ya nggak ada obatnya kecuali pembenaran atau perbaikan tiap kasus. Salah satu amalan yang saya dapatkan untuk menghilangkan penyakit gula darah itu ketika habis sholat subuh gigit. Kalau orang sakit gula darah itu yang diserang yang pertama kaki. Makanya untuk menaikkan tekanan-tekanan dan gula darah yang ada di aku wedhus ya. Kowe nyolong nanti mau sampe nakai. Pak Rete padas, Pak. Lah yo sampe nakai. Lah isu ini cocok ya. Bengi ya. Njijit ya, Pak. Njijit ya, Bu. Jadi habis sholat subuh itu njijit. Agisni. Ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah. Njijit itu. Ngerti kan njijit? Nah, ya Allah ya Rasulullah itu 11 kali baru turun. Ya Allah ya Rasulullah. Agisni 11 kali turun lagi, dan itu diulang 11 kali. Biasanya ya insya Allah darahnya turun. Itu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rasulullah. Simpel ya, simpel. Ya nggak tahu ya ribet. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sebenarnya pada organ tubuhnya yang sudah tidak bisa mengolah mana itu yang harusnya darah, gula yang bisa jadi tenaga tapi jadi penyakit dalam tubuh kita itu. Yang kedua nanti tolong dibawakan garam. Sebenarnya garam itu kalau tahu saya sebenarnya obat, yang penting nggak dimasak. Saya itu makanya garam. Malah jadi aku reso kok. Jadi ajaran ayah saya itu nggak kayak saya. Abah saya itu nggak doyan jengkol, nggak doyan. Pokoknya yang bau-bau yang menyengat-menyengat itu apa nggak mau. Apa saya itu. Nanti haulnya itu pas Idul Adha, itu meninggalnya di hari Jumat. Itu apa saya? Beliau nggak suka makannya terlalu menyengat. Bahkan beliau kalau minum ada semutnya itu nggak mau beliau. Salah satunya nanti garam. Di garam itu bisa dimakan berapa, atau kita cimpikan itu ditaruh di masakannya yang sudah matang atau sayurnya. Jadi sudah matang, bukan mau masak dikasih garam, tapi nasi sayurnya sudah matang dikasih garam. Itu nanti jadi obat. Oh, suaramu dimen loh, Pak. Kayak aku cempreng ini loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti bawakan garamnya 2 sama. Tapi garam ini jangan dipakai ya. Garam ini jangan dipakai untuk yang tadi saya bilang. Yang ini dipakai buat mandi sama buat itu garam yang tutup merah sama hijau sama bidara.
Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa siri sarifi sayyidil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syirallah datullah sifatullah. Bu, jangan pulang dulu. Saya masih melakukan terapi yang kedua. Ini tadi yang saya bicarakan secara dohirnya, dan saya berusaha ini secara batinnya. Tanah di depan diisahin pakai kunir, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholat 7 kali. Tanahnya diambil, taruh di kepalanya, zikir Allah Allah 63 kali. Nanti sampai cukup pikir aja Allah Allah 63 kali ya. Bang bayi itu nanti kita bawa salin nggak Bu? Atau kita tahu kalau mau saya keruduk ya, terus ngerti lah tak keruduk ya. Bawa salin pinter no. Dia diterapi dulu, kita mau beli ini di bawah, nanti diajar. Lajengipun Ibu Mutaharo dari Lampung. Mutaharo. Ibu Mutaharo dari Lampung. Korekku hilang tuh cemit. Enggak. Assalamualaikum. Dari Lampung. Lampungnya mana? Atau heran ini Panaraja. Botak. Wayabung. Maksudnya di Perpau. Simpang Perpau masuk ke dalam. Turunnya di Perpau. Ya, di Simpang Perpau enggak turunnya? Di bandarnya. Oh, di bandarnya. Iya. Namanya siapa, Bu? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Barakallah. Ini Yogani. Siapa Yogani? Mutaharo. Tak ditanya jawab pinter ya. Lah aku Samsudin. Masuk takon. Dan Lampung ngancen itu ya. Itu Lampung. Iyalah. Ini tadi dari Lampung Dari Lampung. ke sini. Sengaja ke sini atau ada yang lainnya? Pertamanya sengaja. Pertama kan nganterin anak mondok ini. Dek mana? Rempiang. Rempiang. Nggih, monggo Ibu. Pripun? Cerita. Cerita. Ini. Kita mata saya itu sakit gitu ya. Jadi pemandangan itu nggak kelihatan gitu. Burem. Burem. Iya. Umur pinten? 68. Ajan sih lek senjai ya. 68. Serande kesel. Pengen nomna apa piye? Ya kalau mau masih ingin ngaji itu nggak kelihatan itu ya bagaimana gitu ya. Sebenarnya ada amalan dari Mbah Maimun, cuman kalau saya sampaikan ya tapi ya nggak apa-apa. Salah satu kenapa Mbah Maimun itu hafal, terus beliau rabun, salah satunya juga menghafal kitab. Orang yang menghafal kitab itu dijaga pikirannya dan nggak gampang bikin. Yang kedua, kalau selesai wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, coba ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu latiful khabir. Allahu latiful khabir. 7 kali. Terus dipasang. Setelah selesai wudhu Berapa kali itu tadi? 7 kali. Tewas. Oh, nanti
selesai wudhu, apalagi kalau subuh sama maghrib. Selain itu juga terkadang mampu melihat sesuatu dari kiri, tapi yang jelas mata, yang jelas niatnya aja lah, matanya jadi sehat gitu. Bisa. Sama ini ya kayak sesak napas itu apa kerjaannya orang tua. Kelompok gini-gini. Kalau jalan itu sesak napas katanya. Kalau memang kerjaannya kayak gitu. Enggak, iya enggak. Banyak orang tua yang enggak sesek ya banyak. Anak muda yang sesek ya banyak. Sesek itu sini dari sini. Iya. Kalau sosok ini gitu. Maksudnya sini itu juga pikiran. Pikirannya yang lebih tenang gitu. Lebih tentram gitu. Gak nesuan, gak sugetan gitu. Gak gampang tersinggung, ya. Sabar. Iya, nggak usah cerita, aku malah pengen tahu. Aku nutup-nutupi, aku malah ngomong itu. Kan kamu ngerasa ego ngomong dewe. Ya Bu ya. Ojo nesuan. Oh si amalane ngono lho. Oh, tenang. Ojo nesuan gitu. Amalin jalatin ya Bu. Jalatinnya lebih tenang, tidak gampang nesu. 129, tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi setiap habis sholat. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kalau saya istighfar, sholawat, ya latif. Berapa kali? Berapa waktunya? Waktunya berapa? Habis sholat. Setiap habis sholat. Terus lanjut sampai dia. Sampai gampang nesu. Ayu nesu hilang ayu nih. Budak rangannya ya rawe tak aja nih ngono ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bawa madu sama kunyit sama garam ya. Dan nanti yang disiramkan di rumah. Ada nanti yang dicampurkan sama air wudhu, yang garam merah itu dicampurkan sama air. Jadi sholat subuh itu kesucian, sholat asar itu kahanan, sholat zuhur itu kahanan, sholat asar itu kemuliaan, sholat maghrib itu kehidupan, sholat isya itu keselamatan. Salah satu yang bisa mensucikan itu sholat subuh. Makanya sholat subuh itu paling berat. Wudhu sholat subuh ditampung, nanti campur sama cucian beras sama garam tutup merah itu siramkan di rumah. Ketika menyiram baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Yang ditutup hijau buat mandi. Nah dukunnya nanti diminum. Ya. Taruh di kepalanya. Bawa salin enggak? Enggak. Tanah gitu kan. Ini nanti dibawa aja ke Lampung, mau ke Lampung. Nanti dicampurkan sama garam yang tutup merah, disiramkan di rumah ya. Nanti buat mandi. Ini dibawa aja. Oh jangan. Ikut sama dia. Terapi ya. Lajengipun Bapak Muhammad Rozi dari Nganjuk. Orang itu hilang. Bapak Rozi dari Nganjuk. Lajengipun Bapak Winarko dari Blitar.
Blitar Pak Winarko tonggoku mulih pisan. Lajengipun Bapak Nurnisah Caki dari Lumajang. Lumajang. Cedeke Gunung Semeru. Ibu Nur Iya, Ta? Nisah Caki nggih. Gunung Bledos. Aku rono lho ya Gunung Bledos kae. Nek Gunung Semeru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tenan. Tutupi. Sini.